Idul Fitri kan identik dengan silaturahim, Mbak ya. Walaupun sebenarnya silaturahim tidak terbatas di Lebaran di Lebaran aja. Bahwa untuk orang-orang yang sakit dan di perjalanan maka boleh menghitung hari lain diganti dengan kodok. Ya boleh membatalkan puasa apabila perjalanan marhalatain. Marhalatain itu? Jadi kalau jalan kaki itu 2 kali bermalam. Apabila tadi penimbulkan madarat, lebih baik membatalkan. Oh gitu. Jadi emang lihat kondisi barangkali ya. Dan apabila kuat, lebih baik tidak dibatalkan seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat IDTV dimanapun berada, ketemu lagi di podcast Idrisiah TV dengan saya Cecep Hidayatullah. Alhamdulillah di studio kita sudah ada Pak Ustaz Jaludin. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Masih lancar puasanya ini? Alhamdulillah. Ini udah masuk di 10 pertengahan ya, 10 hari kedua ya. Insya Allah di 10 hari kedua ini Allah turunkan maghfirah ya untuk kita. Mudah-mudahan setelah 10 hari pertama tadi kita benar-benar mendapatkan rahmat Allah, dan 10 hari kedua kita akan mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pak Jalal, ini sudah pertengahan Ramadan nih. Tentu sebentar lagi. Nah, ini mungkin nggak tahu kalau di luar negeri ya. Kalau di kita ada mudik ya, ya betul. Ada mudik nih, ada budaya mudik ya kembali atau fulkam. Di beberapa tahun kemarin, 2 tahun mungkin ya, 2 tahun kemarin, 2 Ramadan atau 2 Lebaran kemarin, kita nggak bisa mudik nih Pak. Ya, nggak bisa mudik karena memang kondisi COVID ya 19. Dan alhamdulillah mudah-mudahan di tahun ini bisa nih kita bisa mudik gitu ya, seperti tahun-tahun sebelumnya begitu. Karena memang kalau Idul Fitri kan identik dengan silaturahim, Mbak ya. Walaupun sebenarnya silaturahim tidak terbatas di Lebaran di Lebaran aja, atau mungkin tidak, kalau sekarang lebih enak gitu ya. Jadi tidak harus datang sebenarnya dengan lewat aplikasi atau teknologi kita bisa silaturahim. Cuman memang kadang-kadang kalau di kita kurang afdol nih kalau tidak berjumpa langsung, apalagi yang udah lama nggak mudik nih kayak saya kan kumpulnya gitu ya. Saya kan ini udah berapa tahun nih nggak ke Malang nih Pak nih. Yang mudah-mudahan nanti bisa mudik ya di Lebaran kali ini. Nah, kaitannya dengan mudik ini Pak, tentu kan nanti kita melakukan satu perjalanan nih. Nah, kaitan dengan puasa di perjalanan ini seperti apa sih Pak ketentuan-ketentuannya gitu? Barangkali ada ayat Quran atau mungkin hadis-hadis yang memang menjelaskan kaitannya dengan puasa di safar ya, di perjalanan. Apakah lebih baiknya puasa atau tidak? Kemudian mungkin nanti aturan-aturannya seperti apa? Ini gimana Pak Jalal gini? Alhamdulillah kita telah sampai ke pertengahan bulan Ramadan ya. Untuk kita terasanya semakin lapar semakin enak ya biasanya. Ya mudah-mudahan semakin nikmat ya nih. Semakin nikmat mudah-mudahan. Iya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 184 ya, Allah menyampaikan, "Faman kana minkum maridon aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra." Bahwa untuk orang-orang yang sakit dan di perjalanan maka boleh menghitung hari lain diganti dengan kodok. Oh berarti boleh batal ya, atau boleh lanjut barangkali. Boleh lanjut. Nah, dengan ayat itu bukan berarti wajib batal ya. Jadi orang yang sakit tapi boleh membatalkan dan diganti dengan hari yang lain, yaitu dengan kodok. Nah itu. Nah kemudian, ini yang jadi ukuran ya. Ini tadi yang di perjalanan. Imam Syafi'i ya boleh membatalkan puasa apabila perjalanan marhalatain. Marhalatain itu? Jadi kalau jalan kaki itu 2 kali bermalam. 2 kali bermalam. Untuk berarti ya kalau di kita mah di MUI ya menjelaskan itu ada yang berpendapat 90 kilo, ada yang 94, ada yang 96 kilometer. Iya. Jadi 90-an kilo ya. Ya minimal lah. Jadi kalau kita berjalan
90 km, maka baru boleh membatalkan puasa, kemudian nanti diganti dengan qada. Contohnya mungkin kalau dari Tasik ke Bandung, Bandung Utara mungkin ya, Cimahi lah, seperti Cimahi. Gitu. Ya kurang lebih seperti itu. Udah ada 90 kiloan ya. 90 Atau dari Tasik ke Jakarta lah ya. Tasik Jakarta lah itu. Nah, berarti boleh puasa. Tapi ini ukurannya sampai di mana sih boleh puasa? Nah, apabila perjalanan menimbulkan madorot seperti itu. Boleh batal puasa mungkin ya, boleh batal puasa, boleh puasa. Jadi kata Nabi juga tidak tiap-tiap perjalanan jauh membatalkan, tergantung kondisi. Iya. Nah ini, jadi kalau betul-betul memadaratkan diri, ya boleh. Iya. Boleh itu membatalkan puasa. Seperti sakit tadi barangkali Pak ya. Seperti sakit seperti kalau itu. Sakit sekiranya tidak memadaratkan, lanjut puasanya. Iya. Ya kalau memadaratkan, dibatalin aja gitu ya. Itu. Biasanya saran dokter. Kalau di perjalanan pun sama ya. Iya. Demikian. Nah kaitannya dengan ada hadis kalau tidak salah Pak, laisal birru asyamu fi safar ya. Gimana itu Pak? Nah itu yang dimaksud dengan hadis tersebut itu asbab wurudnya ya. Jadi ketika Nabi mau menjalankan ibadah umroh dari Madinah ke Mekah, itu kan perjalanan yang bukan dekat ya, kurang lebih 500 km. Dengan perjalanan bukan perjalanan seperti sekarang naik kendaraan ya. Ada yang kuda, ada yang onta, bahkan ada yang jalan kaki waktu itu. Maka di perjalanan karena bulan Ramadan, Nabi menyarankan kepada para sahabat, silakan untuk berbuka puasa. Nah, ada di antaranya seorang sahabat ya mengatakan, aku kuat ya, masih kuat. Aku tidak akan membatalkan. Sabda Rasul, ya silakan. Tiba-tiba karena tadi jauh ya, akhirnya sakit ya. Kalau di Sunda Pak, solatri itu apa? Salatri ya, seperti itu, sampai keluar keringat dingin sehingga menggigil. Ya akhirnya digotong, merepotkan orang lain. Nah maka Nabi menyampaikan laisal birro asyamu fil safar, tidak termasuk kebaikan puasa di perjalanan. Nah itu. Jadi dengan hadis tersebut, jadi apabila tadi menimbulkan madarat, lebih baik membatalkan. Oh gitu. Jadi emang lihat kondisi barangkali ya. Nah, apabila kuat, lebih baik tidak dibatalkan seperti itu. Jadi kalau kondisinya memang tidak memungkinkan, kemudian kita memaksakan, bukan satu kebaikan juga ya. Karena memang memadaratkan. Terus kaitannya dengan kewajiban qada mah tetap ya Pak ya? Iya. Ya qada, wajib qada. Kan tadi faidatun min ayamin ukhor. Faidatun min ayamin ukhor. Menghitung hari yang lain, maksudnya wajib qada, ya boleh batal. Tapi nanti wajib qada seperti itu. Nah ini kaitannya dengan punten Pak kayak driver gitu ya, misalnya driver bus misalnya, atau mungkin konektur, kan mereka setiap hari ini melakukan perjalanan gitu ya. Ini seperti apa ini Pak? Apakah memang bagi mereka juga ada ketentuan yang sama, atau seperti apa ini? Kaitan dengan satu profesi barangkali. Ini yang pertama tadi masalah jarak dulu ya. Kalau menurut Imam As-Syafi'i tadi dengan jarak minimal 90 kilo, mau naik kendaraan, mau apa. Tapi kalau menurut Imam Maliki bukan dengan jarak, tapi dengan daruratnya. Sehingga walaupun kurang dari 90 km menimbulkan madarat, boleh buka. Contoh seperti sekarang kan kalau lewat bukan nagrek, gentong ya, umpamanya macet seharian. Walaupun kita tujuannya hanya ke Bandung, bahkan lebih dekat, kalau macet, apalagi tidak pakai AC, mobilnya kan menimbulkan madarat. Nah sehingga menurut Imam Maliki kalau betul-betul madarat, itu boleh buka. Jadi menurut Imam Maliki bukan dengan jaraknya, tapi dengan madaratnya. Kalau Imam Syafi'i dengan jarak. Kenapa Imam Syafi'i menetapkan minimal 90 boleh buka? Karena perhitungan dulu, jalan kaki, naik onta, naik kuda, kalau berjalan 90 kilo pasti menimbulkan madarat. Jadi intinya madaratnya seperti itu. Nah tadi yang ditanyakan bagaimana kalau yang seperti driver yang tiap hari jadi pekerjaan ya.
ya pekerjaan. Itu boleh-boleh saja asal jangan menghabiskan seluruh bulan. Umpamanya tiap hari, itu mah tidak boleh. Tapi kan kalau itu mah tidak tiap hari ya. Mungkin ada liburnya. Jadi kalau tiap hari akan menghilangkan ibadah Ramadan tadi. Jadi kalau yang tidak tiap hari ya boleh-boleh saja. Itu dalam syarah kitab Sapinah juga dimuat. Ya silahkan untuk yang pekerjaannya, apalagi tidak ada lagi pekerjaan, sehingga kalau tidak bekerja tadi tidak akan ada nafkah lah untuk diri dan keluarganya sampai menjelang hari Lebaran. Sehingga boleh nanti diganti dengan hari yang lain. Tadi kecuali yang kerja tiap hari itu mah. Tapi mungkin tidak ada yang tiap hari ya. Gitu. Tapi dah insya Allah kalau memang tadi berangkat dari keimanan dan keyakinan yang kuat, insya Allah ya dia akan berusaha untuk menjalankan ibadah puasanya gitu ya, sekalipun memang mungkin agak berat gitu, tapi mudah-mudahan nggak sampai madarat karena memang sudah terbiasa. Nah ini kembali ke ini Pak, tadi ke yang mengenai madaratnya ini mungkin bisa dimisalkan juga seperti orang yang menjamak sholat barangkali Pak ya. Kan kalau jamak sholat juga hampir sama ya syaratnya dengan yang batal puasa di perjalanan itu sekitar 90 kiloan. Kalau tadi kaitan dengan madarat, memang tadi betul pernah juga dulu ketika Lebaran itu jarak yang harusnya bisa ditempuh dalam waktu misalnya 2 jam gitu ya, ini bisa sampai beberapa jam sampai di atas 10 jam gitu ya. Itu terjadi gitu karena memang kondisi macet dan sebagainya. Nah itu juga mungkin kaitannya dengan sholat jamaknya juga mungkin bisa di jamak qashar ya kalau memang kondisi madarat tadi itu ya. Ya sama tadi dalam jamak qashar juga kalau Imam Syafi'i kan boleh qashar kalau jaraknya tadi minimal 90 kilo. Kalau kurang tidak. Tapi kalau Imam Maliki tadi sama, bukan dengan jarak jauhnya, tapi dengan madaratnya. Sehingga tadi walaupun perjalanannya yang bisa 2 jam, tapi karena macet, nah itu boleh-boleh saja ya jamak qashar. Karena begini, ada hadis juga, khairu ummati alladzina idza asau istaghfaru wa idza safaru qasaru wa aftaru. Khairu ummati termasuk predikat umatku yang terbaik kata Rasul. Ada 2. Yang pertama alladzina idza asau, orang-orang yang apabila berbuat keburukan, kesalahan, istighfar, cepat-cepat buru-buru istighfar, bertobat. Iya, betul. Yang kedua, wa idza safaru, apabila bepergian. Qasaru, suka mengqashar salat, wa aftaru, dan membatalkan puasa. Nah ini yang tadi saparnya itu, bukan setiap sapar yang dekat mengqashar dan batalkan puasa. Itu jadi sapar itu, nah tadi kata Imam Syafi'i minimal 90 kilo dan Imam Maliki madarat. Nah itu sapar yang jauh atau madarat. Nah jadi apabila boleh dikosor, kita mah kuat ini. Nah itu jadi nanti sholatnya tidak dikosor bukan karena Allah tapi karena kuat ini. Jadi ada kembali ke pribadi ke hatinya ya. Nah kaitan dengan tadi kalau Imam Syafi'i kaitan dengan jarak, berarti kalau misalnya naik pesawat ya Pak, pesawat kan bisa ratusan kilometer yang dijangkau ya. Cuman waktunya kan nggak lama biasanya. Paling cuman 1 atau 2 jam aja. Secara madarat mungkin tidak begitu memadaratkan. Tapi kalau misalnya mengambil kaulnya Imam Syafi'i berarti boleh membatalkan puasa ya dengan tadi syarat jarak tadi. Tapi kalau kembali ke Imam Maliki berarti karena tidak memadaratkan boleh. Sebaiknya jangan batalkan puasa. Memang kalau melihat Nabi juga kan tadi dalam syarah kitab Bajuri ya dijelaskan Nabi itu tergantung tadi intinya Nabi itu ternyata bukan terpandang jarak tapi madaratnya. Jadi sebagaimana yang diambil oleh Imam Maliki. Karena Nabi itu kalau menimbulkan madarat itu tidak disebutkan jaraknya dalam keterangan itu. Nabi membatalkan puasa. Kalau betul-betul tidak madarat ya Nabi puasa. Itu seperti itu.
Jadi untuk kita ya, apalagi di zaman sekarang dengan perjalanan yang banyak macet, ya lebih tepatlah pendapat Imam Maliki itu dengan madorotnya. Karena tadi tujuan Imam Syafi'i pun dengan membatasi jarak 90 kilo, karena dengan 90 kilo pasti akan menimbulkan madorot masyarakat seperti itu. Ya kaitan dengan kemadaratan ini juga Pak, barangkali bukan hanya di perjalanan ini ya. Ini kaitan dengan para pekerja keras nih Pak. Pekerja berat ya, pekerja berat gitu. Ini seperti apa sih Pak kaitan aturan atau mungkin tuntunan dalam Islam dengan pekerja-pekerja berat yang tetap mereka harus bekerja, berjuang di bulan Ramadan gitu. Sementara kan memang kalau mungkin tadi kalau untuk yang di safar mah, kalau untuk driver mungkin bisa jadi ada liburnya gitu. Kalau untuk yang bekerja berat ini kebanyakan biasanya ya memang ada liburnya hanya hari Ahad saja atau misalnya hari tertentu gitu ya, dalam satu minggu hanya satu hari. Sementara hari lain dia tetap harus tentunya dengan tenaga yang ekstra gitu ya, seperti membangun pembangunan jalan, gorong-gorong dan sebagainya. Ini seperti apa nih Pak? Ini tadi masih dalam Syarah Sapinah ya, memang banyaklah keterangan. Di antaranya dalam Syarah Kitab Sapinah, tadi dikiaskan kepada yang musafir seperti itu, karena madorot, ya termasuk para pekerja berat seperti itu. Jadi untuk para pekerja berat, ini boleh membatalkan puasa. Caranya ketika sahur tetap aja sahur. Ikut sahur, wajib sahur. Nah nanti dengan niat juga Pak berarti? Iya biasa niat ya. Ya tapi nanti ketika pas pelaksanaan kerja ternyata betul-betul tidak mampu, baru boleh membatalkan. Nanti dikodok. Gitu. Nah, syaratnya tadi apabila betul-betul, jadi kalau tidak kerja tidak ada untuk memberikan nafkah diri dan keluarga. Nah sehingga ada batasnya. Seandainya sudah dianggap cukup untuk memberikan nafkah sampai hari Lebaran, sudah jangan kerja lagi gitu. Jadi jangan mangpang mumpung gitu. Orang lain tidak kerja, nah kita kerja itu umpamanya. Jadi batasnya sampai diperkirakan nih cukuplah untuk nafkah, beli pakaian layaknya orang lain sampai hari Lebaran. Udah jangan dilanjutkan kerjanya. Apabila betul-betul sampai membatalkan seperti itu. Tapi Pak, kan kadang-kadang ada yang seperti ini. Mereka bukan hanya berpikir untuk sampai ke Lebaran aja. Kadang ketika mereka misalnya tadi kondisinya cukup ya. Cukuplah ini ada bekal sampai ke Lebaran. Dia nggak kerja nih. Resikonya ketika dia nggak kerja itu nanti setelah Lebaran dia nggak ada pekerjaan lagi gitu. Atau mungkin untuk masuk ke kerjaan yang sekarang itu agak susah lagi. Karena memang ketika kita memutuskan nggak kerja, ya otomatis dikeluarkan. Oleh ini ya udah kamu keluar, resikonya nanti nggak ada kerjaan lagi. Ini tetap harus bekerja dengan strategi yang tadi atau bagaimana sebaiknya nih Pak? Ya melihat sikon aja. Kalau betul-betul kalau sampai keluar kerja tidak ada lagi pekerjaan, bahkan yang lebih layak lah itu. Ya silahkan, tapi diusahakan lah. Walaupun tadi ada pendapat boleh batal, tapi nanti wajib kodok, tapi diusahakan. Kalau bisa ya puasa, kalau tidak ya tadi diusahakan. Sama dengan begini, orang yang jualan juga. Nah, jualan makanan nih Pak ya, betul. Jualan makanan yang ya jualannya di siang hari, itu sama tadi dalam Syarah Kitab Sapinah juga itu dikias-kiaskan ya. Jadi boleh juga jualan, walaupun jualan makanan ya sama dengan menyediakan orang yang tidak puasa kan, itu boleh juga. Tapi tadi batasnya seandainya sudah cukuplah untuk nafkah sampai hari Lebaran umpamanya, dan jualan-jualan pribadi juga kebanyakan kan, itu udah jangan dilanjutkan. Jadi jatuhnya lebih ke haram ya? Iya. Kalau maksain jualan. Apalagi mampang mumpung orang lain tidak jualan, dijualan laris gitu ya. Iya. Kecuali mungkin ada yang bertanya juga kalau misalnya jualannya di tempat yang notabene non muslim atau misalnya jualannya di tempat seperti di terminal. Kalau terminal kan memang kebanyakan musafir. Nah ini seperti apa ini Pak? Ya sama juga lah, kalau musafir kan tidak semua tidak puasa. Iya, sekarang juga banyak yang bekal itu nyemen lah, yang nyemen. Itu jadi ukuran seperti itu. Yang pertama kalau betul-betul tidak punya untuk bekal untuk sampai Lebaran lah di keluarga, itu silahkan
masalah tadi yang pembelinya macam-macam. Iya. Nah, yang kedua tadi kalau sudah betul-betul dianggap cukup lah, nah, udah. Apalagi jualan milik pribadi lah itu. Iya. Jadi memang kalau kaitan dengan yang jualan makanan tadi, memang harus pintar menabung barangkali Pak ya, untuk paling tidak untuk sabulanin Ramadan lah gitu ya. Selama Ramadan itu dia kalaupun mau jualan mungkin sebenarnya strateginya bisa di sore hari ya. Sore hari atau biasanya gini, karena dulu sempat gitu ya, istilahnya di pasar gitu ya, di pasar itu biasanya yang biasa jualan makanan di pagi hari itu sore hari jadi jualan rencang gitu ya, jualan lauk pauknya. Biasanya seperti itu, bisa disiasati seperti itu barangkali Pak ya. Jadi emang sebaiknya untuk yang jualan juga ini jualan makanan di bulan Ramadan dialihkan waktunya saja barangkali di sore hari barangkali gitu Pak ya. Nah, masih kaitan dengan yang yang tadi Pak, yang batal puasa di perjalanan. Nah, kalau seandainya batal kemudian mengkodok tidak kuat, terus gak kuat. Nah, kayak tadi yang pekerja berat. Dia kan di Ramadan gak puasa nih. Terus kemudian nanti mengkodok gak kuat juga karena memang dia pekerjaannya emang pekerjaan berat gitu, atau misalnya yang tadi di perjalanan dia driver ya setiap harinya, kecuali mungkin bisa dipaksain di waktu-waktu libur barangkali seperti itu. Ini gimana nih Pak kaitan dengan pembayaran qodho dan juga fidyah barangkali? Ini dalam kitab Fiqh Sunnah ya, menjelaskan tentang ayat walladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin ya. Itu ada beberapa ulama yang berbeda pendapat tentang, ada yang berpendapat walladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin, orang-orang yang mampu berpuasa tapi boleh dengan fidyah. Itu kalau yang berpendapat seperti itu, bahwa ayat itu kan ayat pertama turun, sehingga hukum Islam itu turunnya tajrid ya. Jadi tajrid itu step by step lah, tidak langsung, tidak sekaligus, sehingga walaupun orang yang yang mampu berpuasa pada tahun kedua kan ya diwajibkannya puasa, itu masih boleh diganti dengan fidyah. Jadi walaupun mampu, walladzina yutiqunahu, orang-orang yang mampu berpuasa tapi masih boleh fidyah itu. Tapi setelah tahun yang berikutnya turun ayat famang syahida minkumus syahra falyasum. Nah, dengan ayat itu barang siapa yang hadir di bulan Ramadan falyasum, maka harus berpuasa. Nah, itu mah mutlak. Nah, jadi yang mampu puasa itu tidak biasa dengan fidyah. Harus dengan puasa lagi, dengan qodho ya. Lagi. Nah, atau berpuasa memang puasa. Itu. Kemudian ada yang memberikan pengertian tafsiran ayat itu bahwa itu fidyah itu tadi untuk orang-orang yang seperti di perjalanan, yang sakit. Nah, itu yang tadi ditanyakan, bagaimana ketika mau mengqodho tapi betul-betul tidak mampu. Nah, dalam kitab Fiqh Sunnah, jadi kalau betul-betul nih, kalau betul-betul udah dicoba dulu ya. Udah dicoba dulu, ketika mau mengqodho betul-betul tidak mampu, boleh dengan fidyah. Gitu ya. Dengan fidyah. Jadi kaitannya dengan yang wajib qodho, wajib fidyah itu seperti apa aja sih Pak? Misalnya orang yang sakit nih. Orang yang sakit kan wajib qodho nih. Kalau dia mampu. Kalau tidak mampu berarti fidyah. Dengan fidyah. Terus seperti apa lagi nih Pak? Yang haid. Nah, yang ini kalau yang wajib qodho siapa aja gitu? Yang wajib qodho, yang wajib qodho tidak wajib fidyah. Jadi orang yang sakit, orang yang haid, orang yang nifas, orang yang membatalkan makan minum secara biasa, itu memang wajib qodho. Ada yang wajib fidyah, betul-betul langsung fidyah. Contoh orang yang pikun ya. Orang yang pikun itu sudah langsung fidyah aja, tidak ada kewajiban untuk mengqodho. Yang sudah sangat sepuh ya, sudah sangat tua. Atau yang sakit la yurja baruhu, yang sakit sudah tidak diharapkan sembuh. Nah, itu langsung fidyah seperti itu. Nah, kalau yang perjalanan tadi, atau yang pekerja berat tadi, wayah harus qodho dulu. Mencoba kalau dulu sudah dicoba betul-betul tidak mampu, baru
dengan pijah itu dalam kitab Fiqh Sunnah. Itu. Jadi coba dulu lah. Jangan sampai aduh betul-betul tidak mampu tapi belum dicoba. Nah, karena belum sampai kepada wus'aha. Iya. Terus juga ada waktu 11 bulan barangkali Pak ya, itu. bisa dicoba. Mungkin ada waktu-waktu liburnya lah. Itu dicoba itu. Kalau dibagi mungkin dari 11 bulan itu mungkin sebulan 3 hari lah maksain puasa untuk mengkodok kalau misalkan memang full nggak puasa. Kalau untuk yang hamil dan menyusui Pak gimana? Nah, untuk yang hamil dan menyusui, menurut Imam Syafi'i, kalau yang hamil dan menyusui karena tidak kuat pribadinya, lelah, lemah, itu boleh batal puasa kemudian dengan kodok. Itu. Tapi kalau dirinya memang kuat, sehat, tapi mengkhawatirkan anaknya, itu wajib kodok, wajib fidyah. Oh, jadi 2, jadi? Iya, double. Kodok karena batal puasa, fidyahnya karena denda. Kenapa batal puasa? Mengkhawatirkan diri orang lain lah istilahnya. Seperti itu. Jadi double ya. Tapi tadi itu berarti Imam Syafi'i. Tapi dalam kitab Fiqh Sunnah, kalau betul-betul yang hamil, yang menyusui, tadi betul-betul mau kodok tidak mampu juga, ya boleh dengan fidyah. Karena begini, kalau yang menyusui memang berat juga. Iya, betul. Biasanya. Yang berat juga. Karena kan sari-sari makanannya. Betul. Dan juga kalau anak yang masih baru lahir, itu kalau di bawah puasa si anak belum ada masukan asupan yang lain, kemudian puasa itu setelah duhur air susu ibunya diberikan, itu sama dengan memberikan racun karena air susu yang basi. Ini pernah anak saya tuh yang kelima dipaksakan puasa padahal belum masuk asupan yang lain. Masih ASI eksklusif hanya ditanya oleh dokter, ini puasa nggak puasa? Nah, ini sama dengan memberikan racun katanya. Jadi air susu setelah dari subuh sampai duhur itu basi. Ketika diminum itu akan berbahaya pada anak. Gitu, seperti itu. Beda dengan yang hamil ya. Kalau yang hamil bahkan banyak orang-orang yang justru ketika hamil itu di luar Ramadan pun ketika hamilnya berpuasa. Itu ada di Awipari seorang ustadz. Memang itu kuat hafalan. Itu sampai bukan hanya Jurumiyah Safina Alfiyah, Jam'ul Jawami dia hafal ya. Ya Anatul Tolibin mesantren di Cikole 2 tahun 2 jilid itu dihafal. Padahal bukan bait nasar. Nah, kenapa kuat hafalan? Ya ternyata ketika hamil ditelusuri ketika hamilnya ibu dan bapaknya selama 9 bulan puasa. Ternyata kalau yang hamil itu bisa dipaksakan. Hanya kebanyakannya ibu-ibu hamil itu apalagi yang masih baru itu suka manja. Aduh lapar. Ya namanya puasa ya pasti lapar. Tapi memang kalau kondisi yang kadang kan kondisi berbeda-beda Pak ya. Ada yang memang apa istilahnya mabuk ya istilahnya. Memang kondisi yang agak rewel gitu ya, memang mabuk itu memang ya tidak bisa dipaksakan untuk puasa. Tapi kalau tadi kaitan dengan yang menyusui, paling tidak dalam 2 tahun itu dia emang harus tidak berpuasa Pak ya, karena memang setahun lah. Karena kalau udah nanti mah ada asupan ya. Setahun mah banyak makan yang lain. Kalau misalnya ini dia menyusui benar-benar ASI eksklusif sama 2 tahun gitu. Nggak ada masukan asupan yang lain kepada anaknya, berarti emang harus dengan tidak puasa tadi. Dengan fidyah baru. Bayarnya dengan fidyah tadi ya. Gitu. Baik, terima kasih Pak Jalal, ini luar biasa, ini banyak ilmu. Mudah-mudahan juga untuk sobat IDTV tadi bagi para musafir yang siap-siap untuk mudik nih di Lebaran kali ini, termasuk juga untuk para pekerja berat, termasuk juga untuk yang tadi ibu-ibu hamil dan menyusui. Ini mudah-mudahan jadi pencerahan. Barangkali konklusinya Pak, kesimpulan dari pembahasan kita, obrolan kita di season kali ini seperti apa nih Pak? Jadi tadi merujuk kepada firman Allah surah Al-Baqarah ayat 184, pamangkana minkum maridon au ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Jadi orang yang sakit dan orang di perjalanan maka boleh dengan kodok. Tapi tadi dengan ada aturan-aturan. Yang pertama yang sakit itu atau yang di perjalanan boleh buka itu apabila dipaksakan dengan sakitnya. Apa dipaksakan dengan perjalanannya akan menimbulkan kemadaratan. Kalau yang sakit tambah parah sakitnya, yang di perjalanan justru akan menimbulkan sakit. Apalagi dengan rombongan menimbulkan
kepada orang lain itu baru boleh. Tapi kalau kuat, apalagi zaman sekarang, itu tadi naik pesawat tidak ada madorot, itu ya lebih baiknya itu berpuasa seperti itu, karena Nabi sendiri walaupun Nabi menyampaikan tadi hadisnya khairu ummati alladzina idza asau istaghfaru wa idza safaru qasaru wa taru. Jadi tidak semuanya perjalanan Nabi juga membatalkan, tergantung kondisi. Apabila betul-betul madorot menimbulkan, silahkan boleh buka, tapi nanti wajib kodo. Kalau betul-betul pas mau mengkoda juga betul-betul tidak mampu mengkodo, baru boleh dengan fidyah seperti itu. Tapi diusahakan wa antasumu khairul lakum, berpuasa lebih baik seperti itu. Ya, termasuk untuk membayar hutangnya tadi ya, dicoba dulu, mengkodok dulu. Kalau nggak kuat baru kecuali mungkin ada beberapa golongan yang memang langsung aja dengan fidyah gitu ya. Baik, terima kasih Pak Ajengan Jalal ilmunya hari ini. Bagi para sobat IDTV dimanapun berada, ya semangat terus kita di pertengahan bulan Ramadan ini, dan juga selamat bersiap-siap ini untuk mudiknya. Sebenarnya ini juga pembelajaran buat kita, karena satu saat kita juga akan mudik kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentu butuh perbekalan yang cukup ya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana perbekalan ketika mudik di lebaran nanti. Ya, mudah-mudahan semuanya disehatkan, diselamatkan, dan terus bisa beraktivitas menjalankan rutinitas ibadah di bulan Ramadan tahun ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.